Ada banyak orang atau jamaah bertanya, apa bedanya Arafah Mina dengan travel lain? Ya, ini untuk menjawab ini teman-teman perlu melihat industri strategi kanvas. Jadi rata-rata layanan travel dibanding dengan nilai skornya itu mengikuti grafik kayak begini nih, kurang lebih ya. Jadi ada yang nilainya 5, misalkan contoh harga paket 5 itu paling tinggi, sangat mahal gitu ya. Kemudian penerbangannya juga cukup tinggi ya, di 4. Kemudian hotelnya juga sangat bagus, 5. Kemudian handling koper keberangkatan 5, handling koper kepulangan 5, tapi kemudian tiba-tiba turun 0 atau 1 gitu ya. Ini distribusi koper ke kamar biasanya tidak diurus. Nah, ini yang bawah ini yang mewakili travel yang kelas bawah, travel murah. Yang atas ini yang grafiknya model seperti ini itu adalah travel yang full service gitu ya. Kemudian pembimbing biasanya ya ala kadarnya gitu ya. Kemudian mutawif biasanya pakai tenaga mukimin yang kerja di sana sambilan gitu. Mutawifah juga biasanya sekali ngasih mengantar jamaah perempuan ke raudhah. Kemudian umroh biasanya cuma 2 kali rata-rata ya. Nah, ini contoh-contoh seperti ini itu adalah layanan yang diberikan oleh rata-rata industri travel di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana dengan Arafah Mina? Nah, teman-teman bisa lihat nih, Arafah Mina grafiknya ada di sini. Nah, jadi teman-teman kalau lihat harganya dia ada di tengah, harganya tidak paling mahal ya, tapi di antara semua travel yang full service ini harga Arafah Mina ini paling murah. Namun kalau dilihat layanannya semua tinggi ya. Layanannya semua nomor 1, mulai dari penerbangan, hotel, pengurusan koper saat pergi pulang, pendistribusian koper ke kamar masing-masing, pembimbing. Arafah Mina memiliki pembimbing tetap 41 orang sekarang ya, dengan standar sertifikasi tour leader profesional dan sertifikasi pembimbing ibadah umroh haji dari Kemenak. Kemudian Mutawif Arafah Mina ini adalah tim kita sendiri, ustadz-ustadz yang kita latih, yang kita training, kita sertifikasi, dan kita berangkatkan ke sana. Jadi kita tidak menggunakan tenaga mukimin, orang yang kerja di sana untuk membantu ngurus jamaah umroh. Kemudian Mutawifah, kita mengcover Mutawifah itu bisa sampai 3 hari selama di Madinah, membantu mengurusi jamaah perempuan selama di Madinah, ngantar ke raudhah dan lain sebagainya. Kemudian Arafah Mina memberikan umroh sampai 4 kali, rata-rata travel kan cuma 2 kali, bahkan 2 kali pun biasanya yang dibimbing sekali, yang kedua diantar ke mikot, selanjutnya umroh sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kemudian banyak fasilitas yang lain, misalkan contoh di travel lain tidak di cover sama sekali, misalkan airport tax itu di Arafah Mina harga sudah termasuk, kalau di travel lain harga belum termasuk, sehingga harus nambah. Nah, seperti itu, sehingga di Arafah Mina mulai keberangkatan tahun ini setiap keberangkatan akan didampingi dokter, sementara travel lain semuanya tidak ada. Dulu Arafah Mina juga nggak ada, sekarang mulai ada. Ini nilainya 5 gitu ya. Kemudian maintenance after sales, jadi jamaah setelah daftar di Arafah Mina akan ada program-program yang mendukung sampai prosesi keberangkatan ibadah umroh ya. Jadi ada pengajian, ada pembelajaran fikih umroh, haji dan lain sebagainya, macam-macam gitu ya. Nah, inilah kira-kira beda antara Arafah Mina dengan travel lain. Jadi teman-teman kalau mau melihat grafiknya aja bisa kelihatan seperti ini ya. Jadi harganya di tengah tapi standar layanannya paling tinggi. Ya, ini kira-kira. Jadi kita nggak perlu jelaskan panjang lebar, cukup tunjukin grafik ini aja. Ini sudah sangat kelihatan apa bedanya Arafah Mina dengan semua rata-rata travel di industri umroh dan haji. Ini kurang lebih. Ya, itu kira-kira jawaban saya atas pertanyaan apa sih bedanya Arafah Mina dengan travel lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.